Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan salah seorang dokter yang berpengalaman di bidang manajerial rumah sakit. Siapakah dia? Yuk kita kepoin langsung nih ya. Selamat sore Dokter Bagus Nugroho Mars. Selamat sore Pak Dokter. Sore Teh. Aduh, sumringah ya kita ya. Dengan baju warna pinky dan sama-sama keren. Demi Teteh loh saya pakai baju pinky. Dok, gimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Dan masih riwah sekarang di rumah sakit. Oh, masih lewat tapi dokter menyempatkan hadir di podcast ini ya. Dok, tadi kan saya sudah di opening itu saya sudah menyebutkan bahwa dokter itu spesialis khusus pengalaman di bidang manajerial rumah sakit, bukan spesialis kandungan ya kan yang kita, tapi lebih kepada manajerial rumah sakit. Ini yang saya unik, makanya saya diminta maksa hadir. Maksa nggak sih? Enggak ya. Jadi ingin sekali menambah wawasan dan mengedukasi masyarakat juga tentang seperti apa sih manajer rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu ada manajerialnya ya, dan inilah salah satunya. Baik Dok, dokter sekarang ini ya menjabat sebagai direktur rumah sakit Ridho Gali. Ya, saya pengen tahu dong Dok, boleh sedikit ya Dok cerita tentang rumah sakit Ridho Gali. Yang saya tahu nih di kota Sukabumi, Ridho Gali ini kan dulu pada zaman usia saya masih inilah ya, nggak begitu nggak begitu dikenal lah ya. Tiba-tiba sekarang 1 tahun ke belakang saya melihat banyak perubahan. Berarti di situ ada siapa kan gitu, nggak tahu ada siapa. Boleh Dok cerita sedikit tentang sejarah Ridho Gali. Silakan Dokter. Thank you. Kenapa Dok? Santai aja nanti. Jadi kalau tentang Ridho Gali sendiri ya, saya tuh baru 1,5 tahun Teh di sini. Oh, 1,5 tahun. Jadi dari Agustus 2023 sampai terakhir sekarang itu ya hampir 2 tahun sih sebenarnya ya. Cuman proses lah kita perbaikan. Jadi sebelum saya kesini itu sebenarnya Ridho Gali itu rumah sakit tertua yang kedua di Sukabumi. Tertua yang kedua dari sebelumnya ada namanya Masjid Samsudin kalau nggak salah. Oh, Aslam Samsudin. Oke, itu kan pemerintah ya. Iya, oke. Dan rumah sakit Ridho Gali ini sejak zaman Belanda Teh. Adanya. Oh, berdirinya pada zaman Belanda itu. Berarti tahun berapa tuh? Udah lama. Udah sih, saya tahu. Sekitar. Soalnya udah 90 tahun Teh. Luar biasa. Dan itu yayasan ya, bukan negeri bukan milik pemerintah, bukan? Bukan, ini yayasan. Oke, yayasan. Ini yayasan gereja sih. Oh iya. Gereja. Dan tujuannya sih emang sebenarnya sosial. Awalnya sosial. Nah, kemudian sebelum saya masuk itu sebenarnya ini maaf Teh. Sebenarnya tutup. Cuman akhirnya dari yayasan itu memperbaiki rumah sakit tersebut, dan kemudian akhirnya tutup dalam arti nggak beroperasi Dok? Iya. Oh ya. Izin operasionalnya diambil. Sempat seperti itu ya? Iya. Terus? Untungnya dengan dukungan dari yayasannya sendiri, hebat sih yayasannya bagi saya. Itu dibuka lagi. Butuh perjuangan dari yayasan dibuka lagi, dan saya kemudian dipanggil. Begitu. Dan saya jujur, saya sebenarnya itu dari Jakarta. Ya, Jakarta lama banget waktu COVID ya. Kemudian akhirnya saya pulang ke Bandung, dipanggil oleh gereja juga untuk saya melamar ke gereja juga, akhirnya diterimalah di rumah sakit Ridho Gali. Begitu. Saya dikirim ke Sukabumi. Itu dikirim sesuai permintaan atau di penunjukan? Penunjukan itu paten sama yayasan. Kemudian saya ke rumah sakit Ridho Gali. Ketika rumah sakit Ridho Gali itu ya itu emang rumah sakit tua ya. Rumah sakit tua, dan sepertinya ya awalnya saya kira ini pasien itu masih percaya ke rumah sakit Ridho Gali. Jadi buat masyarakat asumsi dokter ya. Asumsi saya. Waktu itu. Cuman kenapa nih dikit ya gitu ya. Saya bingung gitu. Jadi akhirnya karena pengalaman di rumah sakit saya sebelumnya juga, saya mengambil data. Tapi datanya eksternal. Data eksternal adalah data-data dari masyarakat sekitar. Saya tanya. Ada suatu acara, saya tanya kenapa kok gak ke Ridho Gali, terus saya tanya-tanya ini kenapa, ternyata masukannya banyak. Dan masukannya itu, komplainannya itu ya banyak sih, dan itu
data buat saya untuk memperbaiki di dalam. Dan katanya dulu pada tahun berapa lah saya lupa, itu Ridho Gali itu memang spesialis untuk yang melahirkan. Apakah benar itu? Iya, itu awalnya rumah bersalin ya. Oh dulu memang itu betul ya, iya. rumah bersalin, oke. Itu salah satu ada dokter terkenal namanya Dokter Winata, dia yang yang salah satu itu yang KB. Nah itu penemu KB, kemudian ya kita lanjut aja ya. Akhirnya saya perbaiki itu. Ya. Biasanya kalau saya sebagai direktur, biasanya saya cuma makro manajemen. Jadi kalau makro manajemen itu artinya saya hanya gambaran luas saja. Ya. Tapi ini tidak bisa. Saya harus turun. Karena memperbaiki semuanya dari bawah, dari staff. Dari nol berarti ya? Dari staff, dari nol, saya susah dari nol. Sampai ke atasan. Ya. Itu akhirnya saya pakai sistem namanya micro management. Karena detail pun saya harus tahu. Bahkan, ini maaf teh, saya termasuk orang menyebalkan di situ katanya. Karena saya turun, melihat. Jadi cek langsung. Termasuk saya keluar. Jadi kadang-kadang itu saya nggak ada di kantor teh. Jadi kata teman-teman juga yang di rumah sakit bilang, dokter bagus kok jarang di kantor. Biasa jalan-jalan. Jalan-jalan itu artinya bukan jalan-jalan amasya, tapi lebih kepada bekerja. Saya ingin tahu, mencari informasi ya. Kenapa? Sekaligus saya ingin tahu nih, Ridho Gali pengen berubah. Apa yang harus dirubah? Iya. Akhirnya apa keinginan masyarakat itu kan, jadi akhirnya tahu kan dari jawabannya. Iya. Betul kan? Akhirnya kita perbaiki nih secara internal juga, bahkan secara eksternal juga kita perbaiki. Dan alhamdulillah teh ya. Sekarang itu saya kekurangan tempat tidur kemarin 2024. 2024 saya kekurangan tempat tidur. Iya. Saking fullnya itu ya. Bahkan parkiran juga sulit di situ. Sampai menjadi polemik akhirnya. Berarti konsekuensi dari perubahan ini adalah itu. Iya. Tetap ada plus dan minus. Iya. Terus lanjut. Akhirnya di situ kepercayaan masyarakat terhadap Ridho Gali akhirnya meningkat. Kembali. Jadi ini sekedar informasi aja sih, itu sejarah dari Ridho Gali. Bahwa Ridho Gali sekarang udah mulai berubah nih. Nggak seperti kayak dulu. Kita nggak nolak pasien lagi. Kita terima pasien, kita tangani dulu di situ. Jadi kalau tidak mampu baru kita bisa rujuk. Tapi kalau kita punya alat, punya SDM, ya kita di kita aja. Nah, harus ada rujukannya. Nah, ada nggak sih rencana ya mungkin untuk dari kinerja dapat sendiri ya, ada program atau pengembangan dari bangunan itu sendiri, ada ya? Ada. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nanti ya di bulan Juni atau Juli itu kita nanti harus namanya kelas standar. Ada kelasnya. Ada kelas standar. Jadi untuk pasien-pasien BPJS nanti ada namanya kelas standar. Itu udah sesuai regulasi pemerintah. Dan itu new konsep dari salah satu rumah sakit Ridho Gali. Ya, jadi konsep kita itu nanti adalah ya kelas standar itu. Di mana nanti yang tadinya ruangannya agak sempit itu lebih luas sekarang. Gitu. Itu konsep terbaru Ridho Gali dan sekarang lagi pembangunan. Kemudian nanti juga peraturan regulasi dari pemerintah yang terbaru bahwa nanti sistemnya itu berjenjang ya, dan harus ada unggulan di situ. Dan saya memutuskan bahwa kita akan memiliki unggulan. Emang sih unggulan kita tuh masyarakat bilang ini ibu dan anak gitu ya. Ya tapi saya membuat sesuatu yang baru. Untuk saat ini kelasnya udah masuk kelas apa? Untuk Ridho Gali? Kalau sekarang kita masih kelas D, karena kita masih kelas D. Karena kita jumlah tempat tidur 50. Masih sedikit ya. Makanya saya butuh nambah. Iya, harus nambah dong. Harus nambah dong. Itu PR besar nih buat dokter sendiri. Nah terus. Nah akhirnya kita akan berubah, semua akan total berubah, termasuk nanti dari teknologi juga kita akan berubah. Dan nanti keunggulan kita nanti ke depannya itu adalah klinik gigi. Klinik gigi. Emang sekarang belum ada kan? Ada, dan jujur saya juga agak bingung. Saya agak susah kalau di Jakarta gigi itu ya. Tapi di sini kok banyak banget pasiennya di Ridho Gali. Makanya saya nggak tahu banyak sakit gigi ya. Kenapa ya? Akibat dari apa? Dampak dari apa? Bahkan ada waiting list sampai 3 bulan. Wow. Iya. Itu gigi. Jadi yang yang trending dari penyakit ya di rumah sakit Ridho Gali itu gigi ya. Nah itu paling aneh saya di situ. Di sini kalau kota Sukabumi. Bukan penyakit dalam, bukan apa ya, malah itu yang gigi. kedua penyakit dalam. Tapi yang paling nomor 1 itu kita. Nah solusinya seperti apa itu melihat perkembangan seperti itu di Ridho Gali sendiri? Nah akhirnya saya ngobrol nih ke yayasan bahwa saya ingin bikin namanya dental center nanti di situ.
khusus jadinya. Khusus, jadi ada excellent-nya kita di sini. Jadi semua khusus. Istilahnya di Dogali punya maskotnya dental center itu, mungkin itu ya. Kali Sukabumi melihat banyak banget yang sakit gigi. Saya juga Gitu ya, bingung, Dok. kok Tapi ada bagus, sakit gigi ya? tapi bener loh dok, bagus itu. Maksudnya karena memang belum ada kan di rumah sakit kan saya rasa belum ya, yang ada spesifik khusus untuk menangani gigi belum ada memang. Di Kota Sukabumi ini sih belum ya seperti itu. Kapan bisa terwujud? Harusnya tahun ini. Saya targetin sama yayasan saya tahun ini. Alhamdulillah kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita udah bisa mempercantik gigi kita Nah di itu kali nanti. rencana kita salah satunya itu estetik gigi. Oke. Estetik gigi. Jadi estetik gigi ya scaling. Bahkan kan behel sekarang juga estetik ya. Iya betul. Boleh dong. Dok, nah dari itu kan kita persaingan dengan yang di luar itu ya dok ya, di luar bukan dunia kesehatan, lebih kepada mereka kan banyak sekali dok yang berindependen, yang berdiri sendiri ya untuk estetik. Nah ada nggak dari harga mungkin nanti akan lebih murah di Dogali kah atau memang seperti apa dok? Semoga lebih murah ya. Iya harus lebih murah. Karena kan kelasnya yayasan dan rumah sakit biasanya lebih nggak harus mahal kan, biasanya kalau di luar tuh mahal kan, begitu kan? Ya. Seperti apa juga? Biasanya kalau di Jakarta mahal. Kita jangan bicara di sana lah, kita sebagai wilayah ya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Sukabumi sih teh. Masih tetap seperti itu. Kita akan memperhatikan. Terus dok dari apa selain yang trending ya? Boleh dong kita bahas isu-isu sedikit nih agak isu-isu yang lagi viral. Kenapa menyangkut manajerial rumah sakit juga? Betul nggak sih dengan maaf apa sih? Ya kita sebut boleh dah. Boleh. Saya lihat di salah satu media sosial karena kan dunia kita ini udah dunia digital banget gitu ya dok. Jadi kita bisa tahu persis berita-berita sumber-sumber informasi dari situ. Yang saya lagi viral sekarang dok, banyak banget kasus dokter yang nyeleneh dok. Oh, yang sekarang. Nah, trending. Jadi, kenapa saya bicara ini dok? Karena ini nyangkutnya ke itu manajerial. Kok bisa sih sekelas Rumah Sakit Hasan Sadikin yang mungkin manajemennya lebih baik, lebih bagus, kok bisa kecolongan gitu? Itu, nah, bagaimana sih menyikapi itu seorang direktur rumah sakit? Seperti apa dong? Kalau saya sebagai pribadi ya, iya. Sebagai pribadi aja ya, dan sebagai dokter ya, saya agak bingung gitu sama dokter orang itulah. Iya. Karena bagi saya itu dokter itu nggak seharusnya seperti itu, ya. Karena saya jujur saya profesional dokter, saya pernah profesional dokter juga. Saya tuh bahkan nggak bisa sampai seperti itu, takut bahkan. Maaf, ketika saya memeriksa seorang pasien, seorang pasien, walaupun ini kejadian juga aneh ya, dia sengaja pakai bius dan sebagainya, seorang pasien, itu saya pasti akan manggil teman saya, khususnya kalau pasien saya perempuan. Tidak menangani sendiri lah ya, tidak menangani sendiri. Itu saya namanya sendiri, itu saya pasti akan teman saya nggak takut, dan saya juga ada etika, dan saya juga ada sumpah dokter, termasuk ada peraturan, dan peraturan itu pidana loh. Itu udah masuk pidana ya? Dia sama yang kasus di Garut itu loh yang dokter kandungan ya kan periksa ini tapi malah meraba-raba sensitif lainnya. Cuman kita punya namanya MKDKI. Apa itu MKDKI? Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia untuk dokter sih. Ya. Nah itu kita harus ke situ dulu dan itu nanti apakah dia akan dicabut atau tidak. Cuman bagi saya itu harus dicabut. Iya karena kan udah masuk pidana tadi jelas. Iya cabut ya itu karena udah melanggar sumpah dokter. Iya. Ketika dokter sudah kelewatan, dan saya kasihannya jujur yang paling kasihan emang ke sang korban, jadi anak-anak ya. Iya betul. Sang korban. Apalagi ayahnya sampai meninggal pula gitu, tidak sampai tidak tertangani itu ya kan benar kan? Tapi juga merambat ke yang lainnya juga. Pertama, ini maaf keluarganya, istrinya, bapak ibunya, padahal tuh orang-orang hebat. Setahu saya ya, info yang saya dapat orang. Iya, bukan orang sembarangan loh ini pelaku ini. Dan juga ke profesi kita kan. Iya berdampak banget ya. Istilahnya hanya oknum satu akhirnya ya kan citra, ya betul, image dari dokter, institusi. Padahal kita tuh tidak seperti kayak gitu kan. Saya kan dokter laki-laki juga. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita pribadi ya, secara personal. Yang jadi pertanyaan, itu apakah ada kelainan
Ini dokter ya yang melihat secara kacamata dokter nih dari sisi kedokterannya, ini orang sakit jiwa nih kasarnya gitu. Ada nggak sih sisi lain itu dari postur, dari karakter, dari bentuk, dari apa itu saya nggak ngerti. Coba gimana dok? Kalau saya nggak bisa menjawab seperti itu karena itu nanti ada ahlinya. Oke. Ya, ahlinya. Kalau secara pribadi saya nggak bisa menjudge ya. Yeah. Karena itu kan ada ranahnya lagi. Ya, jadi kalau dibilang sakit kelainan, kelainan jiwa. Tapi kok lolos? Saya bingung loh, bener. Saya bingung gitu. Gini aja sih Teh, kita masuk ke Unpad itu saya pernah mencoba masuk Unpad, itu MMPI dulu deh. Nah kita tes kejiwaan dulu. Tidak mudah kan? Tidak mudah. Nah itu dia. Masuk ke RSA saja itu agak masuk residen, ya itu agak sulit. Apalagi residen anestesi deh. Anestesi itu saya juga agak bingung kok bisa beliau ya. Iya. Sesibuk itu, anestesi termasuk residen yang sibuk loh. Oh gitu. Sibuk banget ya. Maksudnya nggak ada waktu luang yang gimana gitu, maksudnya sibuk. Waktu luang ada, tapi kan jarang deh. Pasien gawat itu RSS kan banyak. Apalagi kan dia kan beliau residen anestesi katanya ya. Itu kok bisa sesempatnya kayak gitu dari bawah ruang kosong. Iya betul. Itu yang agak saya bingung ya. Kok bisa seperti itu. Cuman kalau untuk saya ngomong sistem manajemen ya. Saya pun maaf ya, sebagai direktur pun misalnya saya direktur di RSIS, saya nggak mungkin bisa mengawasin semuanya. Ya, oke. Jadi tidak, ya oke lah. Nah, presiden itu banyak banget ya di RSIS. Nggak mungkin saya mengawasi anak-anak. Person to personnya ya kan? Kita emang ada pendelegasian, tapi itu tidak semuanya bisa terawasi. Begitu. Itu kalau dalam sistem manajemen. Bahkan kalau saya di sana, saya agak bingung cara mengatasi untuk mengawasi satu-satu, agak bingung. Karena nggak mungkin 24 jam terus diawasi kan. Iya. Gitu. Apalagi kan kadang-kadang residen tuh 1 hari nggak pulang, 2 hari nggak pulang. Gitu. Iya, makanya kan maksudnya gini, kenapa saya bahas itu? Karena di sini kan saya bicara dengan dokter yang memang notabene dokter fokus di manajerial. Berarti ini berdampak dong. Ini menjadi warning buat dokter sendiri untuk merekrut, ya kan, merekrut dokter-dokter yang akan bergabung di rumah sakit Dogali. Iya kan, ke situ maksudnya arahan saya. Nah, dokter sendiri dalam memanage itu seperti apa sih, ada nggak sih kriteria khusus untuk merekrut? Misalnya contoh yang tadi klinik gigi, usus gigi nih, dokter cari untuk pencarian dokter yang spesialisnya apakah semudah dan sesulit apa gitu? Jujur ya Teh ya? Jujur boleh. Jujur lagi nih saya nih. Pokoknya sih banyak jujur gitu. Kota Sukabumi termasuk kabupaten ya. Itu saya sulit banget mencari dokter. Saya jujur kota Sukabumi itu dan kabupaten jumlah dokternya masih kurang. Saya sulit. Kayak misalnya contoh ya, dokter bedah mulut aja sampai sekarang saya nggak dapat. Saya sampai ke Jakarta, sampai ke mana, ke Yogyakarta, Sonding, sulit pada mau ke Sukabumi. Karena saya nggak kurang tahu, mungkin akses atau apa saya kurang tahu. Tapi sulit banget mencari dokter di Sukabumi. Nah, dan kita di Dogali sendiri lagi membutuhkan banyak dokter misalnya. Begitu, khususnya yang gigi ya, bedah mulut. Berarti masih buka ini dong, loker ya? Oh pasti. Gitu ya. Ada dokter? Nah, untuk seleksinya pasti kita akan ada seleksi dari wawancara dan sebagainya. Tapi kita ada namanya verifikasi, validasi. Validasinya itu ketika dia melamar ke kita, kita kan validasi nih ijazahnya, dan kita laporkan, bikin surat ke kampus tersebut. Nah, apakah dia pertama dokter bukan, terus lulusan dari situ, termasuk ya kedepannya itu nanti kita akan tanya gimana performance-nya, begitu. Apakah ada masalah atau ada yang lain, seperti itu sih. Dok, ini agak sensitif pertanyaannya. Pernah nggak sih rumah sakit di Dogali menangani kasus penyakit yang serem? HIV misalnya, atau apa gitu? Jadi kalau penyakit HIV, setiap rumah sakit pasti ada. Setiap rumah sakit pasti ada. Maksudnya pasti ada pasien atau pasti ada menangani? Menangani, karena ada program nasional kita. Ada pasiennya ada? Ada, kita program nasional. Oh, oke. Itu kan program nasional yang diberi pusat kan, pemerintah pusat. Bahkan di standar akreditasi aja, standar akreditasi rumah sakit, salah satu program nasional itu kita harus melayani pasien HIV. Harus wajib. Oh. Makanya kita ada ada dokter khusus itu buat yang menangani pasien HIV. Gitu. Itu tuh program nasional teh.
Oh, jadi nggak boleh nggak ada. Nggak boleh nggak ada, wajib. Oke. Bahkan yang nanti yang agak bingung juga ya, yang tadi itu ya, mungkin ya, karena sudah ada standar dari akreditasi bahwa kita harus melayani pasien kejiwaan, pasien jiwa, yang ODGJ. Kita harus melayani. ODGJ harus ada. Wajib itu karena setahu saya itu sudah masuk ke standar akreditasi. Cuman kita belum tahu nih teknisnya kayak gimana, kita belum tahu. Masalahnya pertama adalah dokter jiwa di kota Sukabumi itu sedikit ya. Iya benar, Iya. emang jarang Iya, malah ya. jarang. Oh, dibilang nggak ada, cuma Ada. Iya ada, cuma 1, 2, 3 lah. Ini Iya. saya hitung jari gitu loh. Nah, ada terus. Begitu. Jadi kita masih menunggu Menarik teknis, nih dokter jiwa. teknis dari pemerintah gimana nih kita bisa melayani pasien jiwa juga. Gitu. Sebenarnya pasien jiwa itu banyak ya. Apalagi kan kemarin saya juga presentasi ya. Ada presentasi tentang AI. Iya. Mental health ya pakai AI. Jadi mental health pakai AI gitu. Saya juga bingung gitu. Dan dia lagi vendor ini lagi perusahaan ini lagi approach ke Kementerian Kesehatan untuk AI ini. Begitu. Dok, kalau ODGJ apa tadi? ODGJ. Singkatannya apa ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Di Sukabumi dari mungkin data yang ada di Rumah Sakit Ridho Gali. Lebih banyak mana dengan sakit gigi? ODGJ dengan sakit gigi. Lebih banyak mana, Dok? Oke, kita kan belum ada jiwa deh. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi kalau dibilang, saya pernah lihat datanya ya. Emang kalau dibilang berbanding Ridho Gali ya, kalau Ridho Gali masih bagian gigi ya, bagian tinggi ya. Cuman kalau kota Sukabumi itu 11-12 ya. Hampir sama. Oke. Nah, tapi tingkat Jiwaannya. kekayaannya itu beda. Ya, jadi ada yang ringan, sedang, berat kan. Dok, kadang gini ya, paradigma di masyarakat tuh kalau kita bicara mau ke dokter jiwa, ke dokter Psikiatrik. apa sih? Itu pasti konotasinya lain-lain, asumsinya lain-lain. Sebenarnya Dok, saya pengen sedikit cerita Dok, khusus spesialis kedokteran psikiater, psikiater psikologis atau itu apa bedanya sih? Oh, jadi kalau psikiater itu dokter spesialis jiwa ya. Oke. Kalau psikolog itu ya psikologi klinis, biasanya jangan Lebih konseling gitu ya. Kalau psikiater pengobatan. Ya, Purpose pengobatannya. Nah, di Rumah Sakit Ridho Gali sudah ada ya psikiater ini? Belum ada. Oh, belum. Belum ada. Yang dokter itu yang obat sebelahnya kali ya? Iya, sebelahnya itu. Jadi promosi. Sebelahnya itu. Tetap gitu ya. Itu obat berarti kan bukan ke Ridho Gali ya, bukan ya? Bukan. Itu lebih pribadi mungkin gitu ya. Oke. Nah, itu untuk psikiater, Dok. Apa namanya tadi saya lupa juga. Sebenarnya tingkat apa sih Dok, bukan masalah yang dihadapi ini seperti apa sih? Mungkin sedikit lah, pasti dokter mempelajari itu dong dari sekian pengalaman dokter. Saya lihat kan tidak hanya di Rumah Sakit Ridho Gali sebelumnya, Pak, tapi di rumah sakit besar juga. Nah, seperti apa sih yang namanya psikiater itu menangani pasiennya ini, tingkat apakah dari level misalnya ini orang udah dibilang sakit jiwa ini levelnya udah di sini. Nah, itu seperti apa sih Dok? Tolong dong kita edukasi dong. Karena kita ini udah bener-bener awam loh tentang dokter psikiater, kan jarang kan. Iya. Kalau di kota besar ya, saya nggak mau di kota kecil. Iya. Kalau di kota besar sih mereka semua open minded ya. Jadi nggak ada namanya menjudge kamu sakit jiwa gitu. Enggak. Kalau kota besar mah udah open minded lah. Oke. Waktu saya di Jakarta itu. Jadi kalau misalnya psikiater, ya, itu biasanya dia pengobatan. Ya. Jadi maksud pengobatan ada obatnya? Ada obatnya. Oke, konsumsi obat gitu? Iya, konsumsi obat. Yang boleh obat kan dokter soalnya. Oke, asli. Ya. Dari tingkat yang depresi ringan sampai skizofren itu, tahu skizofren apa? Skizofrenia itu ya dokter psikiater. Skizofren itu juga ada tingkatannya kan. Jadi nggak hanya yang marah-marah, ada namanya waham. Ada namanya halusinasi. Iya. Mengalami ya? Pengalaman pribadi. Oke, Jadi kalau di Jakarta sih udah open minded seperti itu. Itu ada pengobatannya. Gitu. Dan kalau misalnya ada namanya psikolog klinis ya. Itu biasanya konseling. Lebih ke konsultasi. Itu apa sih permasalahan psikologi dan psikiater biasanya apa sih Dok yang dikeluhkan oleh pasien ini?
Seperti apa sih? Tergantung lah dengan penyakitnya. Ada yang depresi ringan juga ada, depresi sedang juga Kalau ada. depresi ringan maksudnya ke psikiater apa kalau psikologi? Bisa psikiater bisa. Oh. Bisa, semua bisa itu. Oh, jadi keduanya ini saling ini ya. Cuman saran sih ke psikiater dulu, nanti kan biasanya dirujuk kalau butuh konseling. Ke psikolog. Oh, jadi kita berobat dulu ke psikiater, baru nanti kalau misalnya tingkatnya masih ini, baru bisa ke psikolog ini karena Kan kita ada berobat. kan ada terapi juga, terapi perilaku, terapi bicara juga ada, psikolog di sini. Oke. Oke dok, begitu banyak ya. yang kita harus tahu loh sebenarnya, ini edukasi banget nih buat saya nambah wawasan buat saya pribadi dok. Nah dok, terkait digitalisasi. Ya kan, sekarang zamannya digital, nggak ada yang nggak pakai digital. Nah di apa untuk ya gerbongnya dokter sendiri di Dogali seperti apa dari? Kalau digitalisasi sebenarnya semua rumah sakit sekarang wajib digitalisasi. Oke. Tapi yang belum itu adalah artificial intelligence secara medis, dan itu tapi terakhir ya, saya lihat, maaf kalau salah nih ya, kemarin itu Konsil Kedokteran Indonesia itu mengeluarkan apa ya, bukan sembarang, jadi ada petunjuk bahwa dokter itu harus mengerti tentang teknologi dan kecerdasan buatan. Gitu. Di Indonesia tuh jarang ada artificial intelligence, masih di kota-kota besar. Gitu. Di Amerika, di luar negeri, ya, itu sudah mulai maju artificial intelligence. Bahkan nih maaf juga teman-teman dokter juga ya. Kayak misalnya radiologi. Ini saya lagi bikin sebenarnya. Radiologi ya. Saya lagi bikin artificial intelligence di mana misal contoh ketika ada radiologi hasil ronsen itu kan biasanya dibaca sama radiografer, sama dokter radiologi. Itu AI bisa baca sekarang. Ya bisa baca. Ya, bisa baca. Tapi butuh nggak dokter radiologi? Berarti kan nanti kehalangan kan dokter radiologinya kan? Tersingkir. Tetap kita butuh. Nah, kenapa kita butuh namanya validasi? Karena ketika kita melakukan kita kan 1000 database itu masih ada errornya. Jadi belum tentu dengan AI ini valid. Jadi butuh validasi ke dokter radiologinya. Jadi tetap masih ada ini masih ya. Ada. Jadi tidak mengurangi beban para dokter juga ya dengan adanya beban. Iya, betul. Itu mengurangi beban sebenarnya. Mengurangi beban, cuma lebih efisien dan lebih efektif. Oke. Begitu. Ketika harusnya kita membutuhkan cepat ya hasil ekspertise, itu dengan AI itu bisa cepat. Begitu. Oke. Cuman itu masih masih dalam on project dan masih dalam penelitian seluruh dunia lah. Baru penelitian. Jadi masih research. Wacana. Masih jauh. Biasanya masih wacana. Tapi kalau memang ini pasti segera ya dok ya. Biasanya kalau untuk urgent banget pasti segera di ini. Dok, terkait sekarang kan kalau kita bicara ini, saya nih ya, ini pengalaman saya, lihat perusahaan ini gulung tikar, lihat perusahaan ini gulung tikar ya. Ini bicara kesedihan nih dok ya. Nah, berdampak nggak sih ke terhadap rumah sakit dok? Saya nggak tahu kalau di luar. Di kota Sukabumi berdampak. Masa sih? Iya, tapi katanya kalau saya kan satu grup sama rumah sakit yang di Bandung, itu nggak berdampak itu. Nggak berdampak. Katanya nggak berdampak katanya. Ya, katanya. Tapi kalau di Sukabumi berdampak. Hampir dari Januari sampai Februari Maret, ya, hampir seluruh rumah sakit di kota Sukabumi itu mengalami penurunan. Penurunan apa? Jumlah pasien kunjungan ke UGD. Kenapa ya? Nah, saya juga kurang tahu. Secara teori ekonomi kesehatan, harusnya nggak ngaruh. Karena yang namanya sakit ya butuh kan? Iya dong kan. Nah, cuman saya nggak tahu. Mungkin pada sehat-sehat ya. Iya. Positifnya. Tapi gitu ya. Jadi malah berkurang pasien yang ke IGD. Saya nggak tahu kalau rumah sakit lain ya, tapi katanya rumah sakit lain bahkan perawat jalannya juga turun. Kalau saya rawat inap saya naik. Apa ya? Karena apa coba? Ada jawabannya nggak? Saya kurang tahu itu. Tapi kan benar kata dokter tadi kan nggak mungkin nggak ada yang sakit. Pasti ada dong orang sakit itu pasti ada aja. Hilang datang dan pergi itu pasti ada gitu kan, sakit dan itu pasti ada gitu. Tapi kenapa ya? Apakah mungkin ini masyarakat sendiri mungkin udahlah cukup obat ini aja, mungkin nggak usah ke IGD atau gimana dok? Mungkin ya, karena atau mereka langsung ke dokter spesialis di luar ini kali mungkin. Enggak. Oh enggak. Tapi
dampaknya menurun ya? Menurun sih. Oke. Jadi Coba nanti harusnya dokter cek dong ke sebenarnya cek. lapangan. Iya, ini kenapa nih aku sampai begini nih? Apakah sehat-sehat? Apa memang karena tidak ada? Ini kan jadi ini di luar kata-kata ahli ekonomi Iya, ya. iya, iya. Kemarin saya kumpul-kumpul direktur di Jakarta di Tangerang. Itu kita gosip. gosip. Ternyata di Tangerang juga keadaannya hampir sama. Ada namanya, dia ngomong salah satu. Ada salah satu yang ngomong, salah satu teman saya direktur juga yang ini mah ekonominya ekonomi ambiguitas. Ekonomi apa? Ambiguitas aneh. Ambiguitas. Nah, Ambigu. deflasi tau kan? Hah? Barang turun kan? Iya benar. Harusnya banyak beli kan? Iya. Kok nggak ada yang mau beli? Kenapa ya? Nah, makanya aneh. Gitu. Jadi makanya teman-teman saya di Jakarta ngomong aneh ekonomi. Tapi dok, dari maaf ya upah kerja, ya upah kerja di Sukabumi lah untuk staff yang di rumah saya itu aman kan? Aman ya sejauh ini ya. Tapi belum naik gaji sih sekarang sih. Kode ini dokter, kode caleg siapa dok? Lagi Caleg yayasan dok. lagi saya usahakan. Oke. Demi kesejahteraan teman-teman Betul, juga betul. ya. Bagaimana sih sistem kerja yang ideal untuk dokter? Semua sistem kerja ideal itu seharusnya cukup tidur 8 jam ya. Jadi kerja ideal itu sesungguhnya 8 jam. Tidur itu 8 jam. Ya kan, 8 jam dok, itu ya? 8 jam. Kerja itu 40 jam seminggu. Tuh, Bang Manurus jangan lebih dari 2 jam. Harus 8 jam. Tapi pengalaman saya ya, pengalaman saya sebagai dokter, apalagi dulu saya di Bandung masih jadi dokter ya. Oh iya itu. Itu saya kurang tidur. Malah kurang tidur ya? Kurang tidur. Saya kadang-kadang, saya kan tukang cuci juga. Cuci darah. Dokter cuci darah saya. Oh, sebelumnya. Sebelumnya. Oke. Itu malam-malam aja saya ditelepon. Saya pagi visit pasien untuk pasien cuci darah. Malam itu kadang-kadang ada yang sito. Saya telepon sudah datang saya. Kalau nggak kan nggak tertangani pasien. Paginya saya kerja lagi. Udah dulu ah. Udah malam banget. Ntar dulu. Ada kita sini. Ini malam dulu dok. Burung. Suka duka podcast The Portal ini uniknya. Jadi kalau ada yang lewat kita diam dulu guys. Keren kok. Keren. Aduh, kalau sejarahnya kita juga punya sejarah. Nggak rumah sakit itu udah kali aja. Kita juga dari Jiro. Nah, dok, lanjut ya. Nanti kalau ini lagi cut lagi aja. Apa sih peran pemerintah ya kan dalam organisasi profesi ini dok? Seperti apa sih sejauh mana sih pemerintah berkontribusi terhadap Open main aja. Open main. Jujur, kita kan butuh iya. Jujur dong. Seperti apa dok? Kita saling membantu sih sebenarnya. Oke. Ya, kan pemerintah kan butuh target juga untuk sasaran kesehatan masyarakat ya. Oke. Kita bantu. Rumah sakit swasta bantu. Kita can give lah ya. Kita can give itu wajib sih. Kita saling membantu. Nah, kita juga punya organisasi profesi juga ya, khusus dokter ya. Sebenarnya kesehatan itu organisasi profesinya banyak. Ada PPNI, ada IBI juga dari bidan. Ya, kita harus bantu. Karena Mangga. Oke, lanjut. Ayo. Mana ya? Pemerintah. Oh iya, jadi ya pokoknya kita saling bantu sih. Kita harus, kenapa kita bantu? Ya, salah satu tujuannya membantu pemerintah kesehatan adalah meningkatkan ekonomi juga. Lebih dari support ya. Iya. Ada namanya ekonomi kesehatan. Ya kita harus membantu nih pemerintah. Gimana masyarakat, apalagi sekarang kan heboh stunting ya. Iya. Stunting gitu ya. Gimana cara kita mencegah stunting? Ya seperti kayak gitu. Nah, nyambung ke stunting. Jangan stunting lagi dong. BGN, Badan Gizi Nasional. Aduh. Iya dok, saya hanya ingin mendengar tanggapan dari dokter aja, dari kacamata seorang profesional. Seperti apa sih dengan adanya program makan sehat gratis? Apakah benar-benar sehat dengan harga sekian? Silakan. Aduh. Ya enggak dong, istilahnya kita objektif aja dong. Objektif aja seperti ya. apa iya? Dari sisi itu kan mengedukasi masyarakat juga bahwa sehat itu nggak harus mahal. Nah, betul benar. Nah, silakan dokter. Oke, kalau ini saya baca ya, yang saya baca. Oke. Sorry kalau salah.
Stunting itu yang paling tinggi itu akibat dari pola asuh sih. Pola asuh. Pola asuh. Baru kedua ekonomi. Ya, nah, ekonomi itu termasuk yang ketiga adalah infeksi. Ya, infeksi itu dari waktu kelahiran, hamil. Gitu. Untuk program MBG ini bukannya ini maaf ya. Proses tidak setuju ya. Nggak setuju malah ya? Tidak setuju. Kenapa? Aduh, itu secara pribadi. Nggak apa-apa dong, kita bebas berargumen. Pribadi aja gitu. Iya dong, kita berargumen loh di sini kan. Mendingan kasih pekerjaan buat orang tuanya, kasih pendidikan buat anak-anak, itu yang paling penting aja sih menurut saya. Jadi lebih manjang ya, lebih apa ya? Kita memberikan umpan, bukan ikan. Iya dong, betul. Betul. Memberikan kail. Iya. Seperti itu. Oh gitu ya. Malah dokter nggak setuju ya? Saya malah nggak setuju. Ini maaf ya, saya nggak setuju. Ngabisin dana juga, anggaran juga. Yang penting sih anak-anak kita bisa sekolah gratis, kalau bisa sampai universitas ya. Iya betul. Kemudian kesehatan kita juga dijaga. Ada apalagi sekarang ada namanya BPJS. BPJS betul. Kemudian termasuk untuk para yang produktif, usia produktif, itu wajib mereka harus bekerja. Gimana caranya mereka harus bisa bekerja? Dok, tadi nyinggung BPJS nih tadi. Oh ya? Kalau saya setiap muncul ada yang jadi kepo nih. Salah satu yang membantu saya gimana, salah dua ya, salah dua. Yang membantu saya rumah sakit Tedogali ini bisa berkembang sekarang ini ya. Di antaranya? BPJS dan Dinas Kesehatan. Itu membantu banget. Ya, sebelumnya emang katanya ya benar ya, waktu tutup itu katanya hubungannya sebelum tutup itu hubungannya kurang baik. Betul, memang. Ya. Saya dengar seperti itu. Sekarang bisa BPJS, iya kan? Tapi dengan adanya kemarin saya nuwun waktu awal ke BPJS Kesehatan dan ke Dinas Kesehatan, bahkan mereka mendukung Ridogari untuk berkembang. Luar biasa ya. Itu luar biasa sih. Bahkan itu sebenarnya kesalahan kita masa lalu, mereka memaafkan kita lah intinya. Terkubur sudah. Terkubur sudah ya. Jadi intinya adalah rumah sakit Ridogari menerima BPJS juga. BPJS Kesehatan. Ya kenapa? Sepupu saya. Kalau boleh saya bicara, dia untuk ke dokter giginya ini pakai BPJS juga gitu loh. Gitu. Jadi tapi benar kata dokter, waiting list-nya 3 bulan bro. Jadi sekarang kita datang, bulan kapan itu bisa diperiksa? Luar biasa memang. Dok, tadi kan HIV ya. Terus ada lagi kita bahas psikiater dan psikologi, ada lagi tadi klinik dental yang jadi PR dokter. Nah sekarang kasus yang narkoboy? Oh narkoba. Ada nggak? Jarang, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Asli? Nggak ada. Jujur loh? Jujur. Nggak ada ya? Nggak ada, di tempat saya nggak ada. Tapi tempat lain ada. Saya tahu. Tempat lain ada. Nah itu penanganan seperti apa ya? Ada, itu ada bagiannya itu. Tapi di rumah sakit Ridogari tidak ada. Tidak ada khusus bidang yang narkoba nggak ada. Nggak ada. Tapi itu ranahnya nanti kejiwaan kan? Oh, itu maksudnya ke kejiwaan juga. Nah, ranahnya dokter spesialis jiwa maksudnya. Oke. Nah, saya kan mendengar ada biasanya dokter tuh memakai obat yang ada unsur itu benar nggak sih? Ya unsur ganja misalnya atau apalah untuk. Oh oke. Nah itu coba tolong diluruskan lah. Jadi jangan sampai dalam pengertian, oh ini bisa dibeli bebas. Oh nggak bisa lah. Nah itu makanya kan, cuma resep dokter cuma ini nggak. Nah itu gimana coba dok? Emang ada? Iya takutnya maksudnya obat yang ini loh, obat yang penenang itu kan bisa kalau kita overdosis kan. Akhirnya kan dampaknya juga OD. jadi play gitu kan. Benar nggak sih? Itu kan ganja medis ya? Iya, medis. Ganja medis itu sebenarnya. Oh beda ya? Ganja sama ganja medis beda ya? Jadi kalau resep itu kan berarti kan ganja medis kan? Ganja yang digunakan buat kesehatan kan? Iya betul. Iya. Nah, sebenarnya ganja itu untuk menurunkan angka nyeri sebenarnya. Ya, untuk pasien kanker. Termasuk terakhir. Yang kita kalau dibius penyakit apa khusus ya spesifik lebih ke ini ya penyakit. Termasuk kanker, termasuk katanya terakhir itu cerebral palsy katanya ya untuk anak-anak. Tapi penelitiannya sampai saat ini masih kurang banyak. Ada penelitiannya ada, tapi kurang banyak untuk membuktikan bahwa ini bisa berpengaruh ke pasien begitu. Emang bisa ngurangin nyeri, emang bisa ini, tapi untuk ke arah pengobatan itu belum bisa, dan undang-undang belum memperbolehkan. Jadi kalau misalnya
bagi saya pribadi, saya sebagai dokter juga, untuk ganja medis itu bagi saya belum bisa. Karena saya harus melihat datanya dulu nih, dari hasil penelitian. Kemudian aturannya diperbolehkan tidak. Begitu. Bahkan udah ada MK juga kan, ada peninjauan kembali kalau nggak salah ke Mahkamah Konstitusi, kan ditolak kalau nggak salah. Nah, ini mungkin agak kontroversi nanti ke teman-teman juga nih, para penonton. Kan ganja medis bisa mengurangi nyeri pada pasien kanker. Emang benar. Betul itu. Tapi ada yang jadi ganja medis itu kalau bisa yang terakhir aja. Bahkan kalau nggak boleh pakai, nggak usah dipakai. Pakai yang sudah ada dulu. Obat yang untuk anti nyeri untuk kanker itu juga udah ada. Tapi kalau misalnya pasiennya masih ini aja kebal, baru jarang teh kalau yang kayak gitu. Jarang. Tapi yang jelas itu ada ya, ganja medis. Jadi bukan ganja yang narkoboy, bro, bukan. Nah itu salah apa? Tapi jangan percaya bahwa ganja medis disahkan di Indonesia, belum. Belum juga. Bahkan harus ada penelitian dulu lah, kalau dari saya. Ada tapinya. Ada beberapa negara yang sudah disahkan. Contoh di Australia, kalau nggak salah sudah ya. Australia atau Amerika saya lupa. Itu sudah disahkan. Nah, mereka butuh namanya penelitian dulu. FDC-nya mereka harus. Padahal kan itu istilahnya untuk pengobatan ya. Dibilang pengobatan, saya harus bilang penelitiannya dulu. Gitu. Penelitiannya sudah ada, tapi belum signifikan. Oke dok, kembali ke laptop. Saya kembali ke job desk-nya dokter nih. Oh ya. Tadi kan minimal saya mengetahui lah ya. Spesifik dari setiap bidang dok yang spesialis dokter itu. Nah sekarang kembali ke laptop, dok, apa sih kelebihan dari rumah sakit swasta dengan pemerintah? Pasti ada dong lebih kurangnya. Misalnya pemerintah kelebihannya ini, swasta kelebihannya ini, kekurangannya coba dok. Saya pengen tahu nih, karena kan iya dong, harus tahu masyarakat gitu. Ini loh gitu kan. Nah, seperti apa sih dok? Itu nggak boleh. Loh, apa? Kan ada loh kan gini. Namanya rumah kita bicara kan secara global dok. Swasta kan ada plus minusnya dong. Mungkin pemerintah birokrasinya seperti ini. Kalau di swasta kan seperti itu kan biasanya. Nggak apa-apa dok. Nggak ada yang ini kok, nggak ada yang nggak ada yang salah kok. Jadi sebenarnya sama kayak pemerintah aja. Tadi ngomong hubungan rumah sakit sama pemerintah gimana? Ya sama timbal balik. Jadi kita sering melengkapi. Bahkan ada beberapa alat yang tidak ada di rumah sakit pemerintah, kita ada. Ada beberapa alat yang tidak di swasta, di rumah sakit pemerintah ada. Baik kalau bulut ya, udah lengkap banget itu. Bulut itu termasuk lengkap ya? Lengkap. Kan rumah sakit besar ya. Iya. Rumah sakit besar. Perbedaannya mungkin cuma subsidi aja. Cuma subsidi aja, jadi pemerintah lebih subsidi gitu ada maksudnya? Subsidi kan? Tapi nggak tahu sekarang efisiensi ya. Kalau swasta nggak ada? Kalau swasta nggak ada. Itu kita benar-benar mandiri. Apakah ada kewajiban khusus dari rumah sakit swasta untuk pemerintah gitu? Nggak ada? Ada. Itu yang program nasional itu, HIV, terus tadi stunting. Terus, itu dimaksud kewajiban ya? Kewajiban, itu di program nasional. Kalau di akreditasi itu wajib lulus itu semua. Oke. Jadi kita harus mendukung program-program pemerintah sih. Oke. Terus dok, apa sih opini tentang yang lagi sekarang ramai ini ya? Opini tentang ya apapun lah yang ada di sekarang lagi isu-isu lagi hangat seperti apa sih dok? Apa ya? Isu yang akhirnya tadi yang masalah itu pelecehan itu ya, itu kan isu hangat ya. Cuman kalau secara pribadi adalah tentang perkembangan teknologi sih sebenarnya. Lebih ke digital. Jadi ini maaf nih, bukannya kita meremehkan dunia kesehatan Indonesia ya. Sebenarnya mereka tuh ya belajarnya di kita. Malaysia zaman dahulu orang-orang Malaysia bahkan Timur itu belajar di kita. Oh gitu? Bahkan di Jerman aja mereka kan nggak ada namanya TBC ada, kan jarang. Di sini kan TBC banyak. Iya banyak. Mereka nggak ada bakterinya di sana. Jadi kalau dibilang SDM kita bagus. Justru mereka belajar dari kita. Belajar. Karena kita mau testimoni segala sesuatu. Nah, yang perbedaan mungkin di teknologi masalahnya. Okay. Ya. Dok, sebentar motong teknologi ya, koma ya nanti ya. Nah, saya sebelum melewat nih, TBC katanya lebih parah dibanding HIV. Betul nggak sih untuk penularannya?
Oh iyalah, kan TBC kan droplet. Iya, jadi kayak gini aja ya. Droplet kan? Menular. Menular. Apalagi kalau anak kecil. Kan kita nggak tahu dokter TBC apa enggak. Itu itu ciri-ciri. Nah, itu harus tahu loh dok. Masyarakat tuh dok. Kadang kita nggak pernah loh setiap misal ke dokter, oh TBC udah aja. Kita nggak pernah diberikan sosialisasi bahwa penyakit TBC ini lebih ini ya. Ini penularannya begitu. Nggak ada loh, jarang loh. Masa sih? Iya, saya pas gini-gini baru tahu tuh kemarin kita ngundang siapa? Salah satu pegiat ya, pelaku dari HIV dokter juga, salah satu dokter di wilayah kabupaten, dan kita akhirnya tahu persis bahwa ternyata yang lebih mengerikan itu adalah penyakit TBC. Iya, TBC kan betul kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu masyarakat awam kita ini apakah dia TBC, apakah dia TBC, kita nggak tahu dong. Bagaimana cara kita melihat mereka ini? Saya juga nggak tahu. Nah, itu harus disosialisasikan dok, seperti apa dok? Sampai jangan sampai kita ini, ya maaf lah. Biasanya kalau pasien TBC itu biasanya batuknya kan lebih dari sebulan ya, dalam 3 bulan. Batuk kering gitu ya? Batuk kering, tergantung TBC gejalanya kayak gimana. Oh. Tapi salah satu tanda yang ini adalah penurunan berat badan biasanya. Kurus gitu jadinya? Kurus enggak, tapi berat badannya turun. Oh. Dalam waktu 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Oh, gitu. Dan kemudian dia batuknya tidak berhenti kan. Dikasih obat sama dokter nih. Nggak sembuh nih, obatnya nggak hebat, dokternya nggak hebat gitu kan. Oh, gitu. Padahal karena kena TBC. Berarti kemarin saya 1 bulan batuk-batuk. Tapi berat badan saya malah naik dong. Nah, beda kan. Karena ada skornya kan. Ada scoring TBC itu ada. Oke. Nah, kemudian ketika contoh anak kecil, lu batuk nih lama banget. Ya, 1 bulan, diobatin sama dokter anaknya tidak sembuh-sembuh, akhirnya kita ronsen. Oh ternyata dia positif. Tapi tes lagi, PPD tes. Maaf, TBC itu yang flag itu bukan? Iya, flag. Bahasa awamnya flag. Oh, yang pernah pengobatan 6 bulan kayak 6 bulan, 9 bulan, 12 itu bulan. dok ya kan, pengobatan itu kalau kita lewat obat satu ini aja Ulang kita lagi. balikan lagi. Oh gitu. Itu. Itu TBC itu. Itu TBC. Oh, gitu ya. Baru tahu aku. Serem banget ya dok. Ya, iya. Malah lebih parah ya dari HIV ya. Iya kan penularannya droplet ya. Beda, penularannya kan konsumtif, Hubungan seksual. Oke. Terus dok, gimana dok? Yang tadi teknologi. Oh teknologi, tadi sampai mana ya? Gak pakai teknologi jadi kita tadi. Oke. Di luar negeri itu sekarang teknologinya udah lebih keren-keren teh daripada di Indonesia. Apalagi di luar negeri sudah ada namanya AI. Nah itu yang kita jarang ada di Indonesia. Pemerintah sudah mendorong kita melalui KKI-nya itu untuk dokter-dokter itu mengenal teknologi dan artificial intelligence. Itu sudah ada. Cuman kita masih tertinggal 10 tahun lah. Gitu. Dan itu saya ngobrol sama AI engineering, sama tim IT saya ngobrol, kita memang benar-benar tertinggal gitu soal alat ya peralatan. Kalau SDM bagi saya mah kayaknya kerenan kita deh, karena di Jerman aja di sana itu TBC aja mereka minta ke kita. Gitu. Ya kan jarang ada TBC di sana, tifoid aja jarang. Gitu. Malaria aja kan jarang di sana. Jadi penyakitnya lengkap di Indonesia ya? Karena kita lebih tropis. lengkap ya? Kita tropis kan? Oke. Kita tropis. Tropis, banyak air juga kan. Sumber kehidupan lagi. Iya betul. Aku speechless dah. Tanya apa lagi gitu ya? Ternyata apa ya? Luar biasa ya. Maksudnya Indonesia itu sebenarnya luar biasa gitu loh. Tapi kenapa tidak dibarengi dengan ya dok, ya tadi itu dok banyak banget PR-nya gitu kan? Banyak. Cuman setahu saya pemerintah itu ya sudah membuat program sih tentang teknologi. Ya. Ada beasiswa, ada itu kan banyak sih sekarang. Gitu. Tapi kalau tahun sekarang saya kurang tahu ya, kan ada efisiensi. Oke, efisiensi mulu. Efisiensi mulu. Nah, untuk kita bicara sedikit lebih mengerucut Jabar. Ada itu gede. Ada yang ngerucut dong dari Indonesia ke Jabar. Oh, iya. Nah, apa sih dari kacamata dokter nih dengan ya kepemimpinan yang sekarang ini? Apa berdampak nggak sih? Sudah berdampak belum gitu loh dari kepemimpinan yang sekarang ini untuk gubernurnya sekarang untuk kesehatannya? Kalau saya kurang tahu ya. Masih kalau dari saya sih kan nggak. Saya maaf ya, saya nggak ngikutin tentang kesehatan politik kesehatan kayak gimana. Ya, tapi kan berarti kan kalau wilayah kita kan masuknya ke Jabar dong. Jabar. Nah berarti kan ada program apa sih dari beliau yang sudah bisa kita sub di sini gitu di wilayah? Belum. Saya belum lihat ya. Oke.
Tapi kalau untuk tindakan-tindakan lain di luar kesehatan mungkin bagus. Cuman kalau untuk kesehatan saya belum lihat. Tapi saya nggak tahu kalau darah lain saya nggak tahu. Gitu. Tapi untuk dokter di rumah sakit ya, Lembaga ini belum tersentuh ya. Belum tersentuh, mungkin mudah-mudahan 100 tapi lebih pasti ada. Ya harus karena ada lah. Itu kewajiban pemerintah kan? Iya, betul. Itu pasti ada. Cuman saya belum melihat ya. Oke, Dok. Ada pesan khusus nggak sih untuk viewers The Portal di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada? Apa ya? Apa ya? Sebenarnya silakan. Bebas lah. Dokter mau memberikan opini apa? Boleh. Ya, pokoknya yang penting jujur, ikhlas dan bijaksana. bijaksana. Oke, dari pengalaman saya di Dogali aja kali ya. Iya, boleh. Di Dogali, orang itu anak buah ya, saya ngomong staff. Staff itu pasti takut. Takutnya? Takut salah. Akhirnya tidak akan berkembang. Oh, jadi jangan takut salah. Jadi jangan takut salah, bikinlah salah, banyak salah saya lebih senang. Karena kalau nggak salah, artinya nggak akan berbuat sesuatu apa-apa. Iya. Oh, jadi ya, tapi jangan banyak salah. Oh, saya serius. Saya Tapi ngomong, konotasi banyak salah nanti asumsi orang berbeda dong. saya ngomong ke teman-teman. Ah. Saya tuh marah kalau kalian itu nggak berbuat apapun. Saya jujur, parah besar. Kalian tuh ada masalah nih, kok nggak diselesaikan? Masalah itu kan bisa diselesaikan dengan selesai atau diselesaikan dengan masalah lagi. Iya. Iya kan? Tapi yang penting Anda melakukan sesuatu. Kalau diem aja itu akan tetap ada. Berarti Anda tidak berbuat apapun. Tidak ada progres. Dan itu yang harus berubah di Indonesia kan. Jangan takut berbuat salah, bikin salah, belajar dari situ, perbaiki, suatu saat pasti akan sukses, percaya deh. Karena itu saya lakukan. Ini agak nyeleneh ya. Berbuat salah ya, jadi kita belajar dari kesalahan, betul kan Dok? Benar. Kita belajar dari kesalahan begitu Bang, maksudnya mana penonton film tepuk tangan dong untuk kita. Dok, sebenarnya banyak Dok yang ini saya kepoin nih ya, dari A sampai Z masih banyak ini pertanyaan di sini aja, kisi-kisinya banyak banget ya menurut saya. Saya mau contek-contek udah dikedipin terus sama Udah kedip ya? udah kedip gitu. Jadi see you kembali lagi nanti di podcast The Portal dengan tema yang berbeda Dok. Terima kasih Ya, juga untuk sama-sama Teh. wawasannya. Kalau saya ini mengedukasi saya secara pribadi Dok ya, mudah-mudahan viewer The Portal juga menyimak ini bisa tahu pada akhirnya bahwa apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Iya. Ada lagi yang disampaikan dokter? Cukup sih. Untuk mungkin pasien setianya. Saya kan nggak ada pasien. Oh enggak ada. Ya minimal Pasien. minimal fans gitu. Oh banyak. Pastinya. Oke dokter, terima kasih banyak Thank untuk you. hadirnya di rumah podcast ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam The Portal.